welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip lon. Jangan lupa kalian semua ya. Gimana studio baru kita? Ganti lagi ya, kita ganti studio mulu. Cuman kemungkinan besar ini bakal menjadi studio terlama kita. Kenapa tau nggak? Kenapa? Karena ini bukan studio, ini kamar gua. Gimana Mel, kondisi saat ini Mel? Sangat-sangat sempit ya. Yang penting visinya bagus. Yang penting visualnya bagus. Tapi coba kalian ditulis di kolom komentar, kalian lebih suka mana nih? Di Antul Studio atau di kamar gua? Karena sebenarnya ini dari visual sih sebenarnya oke, cuman memang agak sempit aja. Jadi kalau kalian nggak tahu, ini meja kerja gua. Biasa kalau gua gambar ya kerja buat baju-baju gua nih. Nah, lihat ya, yang mau beli official merchandise dari Ngelantur nih, baju-baju yang gua gambar pakai tangan gua sendiri ya, langsung cek ya di link yang gua taruh di bawah. Nah, itu gua selalu gambar-gambar tuh di sini, ini ruang kerja gua. Nah, di sini kalau dibalik gue desain itu kasur. Jadi ada kasur sekaligus meja. Cuman, kalian langsung tulis kolom komentar kalian suka atau enggak sama visual kita yang baru ini. Tapi, ngomong-ngomong soal visual, ini ada film yang baru tayang dan sangat-sangat gue puji visualnya. Gila, visualnya sih gue suka banget. Bahkan pas gue nonton bareng kameramen gue, lu juga suka kan, Mel? Suka. Dari color gradingnya, productionnya, bagus. Tapi kalau mau review filmnya secara keseluruhan, sampah, jujur. Jadi, kenapa bang? Ini film apa? Tapi harusnya kalian udah nonton dong. Udah lihat dong di thumbnail gue. Udah kan gue kasih lihat tuh ya. Five Nights at Freddy's. Tenang aja, kali ini kita nggak bakal kasih kalian spoiler karena ini adalah non-spoiler review. Ini film adaptasi dari game. Lu pernah main game ya? Gak pernah ya? Gue sih jujur sebenarnya gue gak pernah nyoba doang sekali. Karena gini, ini gue kasih tau konteksnya dulu ya. Konteksnya adalah dulu, ini kan kalau nggak salah game keluaran tahun 2014, seinget gue ya, coba dicek Mel, bener atau enggak 2014. Tapi gue inget banget pas gue masih SMP dulu di sekolah, ada pelajaran TIK ya, atau teknologi informatika gitu ya. Nah, di situ belajar komputer, bener kan? 2014. Nah, pas lagi belajar komputer tuh, kita lagi belajar nih, biasa kan kalau lu dulu kalau pelajaran komputer biasa suka diem-diem kan pasti kan. Ada yang main game, ada yang apa. Nah, gue inget banget tuh, ada pas lagi diterangin apa, tiba-tiba ada yang temen gue, terus pada, pasti langsung ngamuk ya guru gue. Pas dicek lagi main Five Nights at Freddy's. Dan emang itu game trending banget di masanya. Dan bener-bener bikin apa ya, mengundang orang untuk main game demi mengalami jump scare-nya. Gila nggak? Lu pengen main game demi disiksa gitu. Ya kan lu udah tahu takut jump scare tapi lu pengen coba main kan. Biasa itu namanya manusia itu ya. Tenang aja, ini bukan spoiler ya. Ini cuma sinopsis singkat yang dia di internet kok banyak kok. Maksudnya ini cuma gambaran aja kalau kalian pengen nonton film Five Nights at Freddy's ini. Menceritakan seseorang bernama Mike Smith ya. Pas dia masih kecil, dia itu sempat ditugasin buat jagain dedeknya sama maknya, tapi malah kecolongan gitu ya. Dedeknya malah diculik orang gitu. Ya, sampai gede dia kebawa masa lalu yang suram ini, sampai udah gede sampai dikerja-kerjaan, makanya kerjaannya nggak diterima terus, sampai kalian bakal dikasih lihat juga kerjaan dia terlantar gitu. Nggak ada yang mau terima dia kerja, sampai akhirnya ada satu orang yang mau terima dia kerja. Yaitu di mana? Ya di Freddy's Fazbear Pizza. Ini tempatnya yang kalian main game harusnya tahu ya, tempat di mana dulu itu tempat restoran pizza keluarga gitu ya, yang udah bangkrut, yang udah rusak-rusak, tapi masih disuruh dijagain gitu. Disuruh ada satpamnya. Nah, si Mike Smith ini akhirnya disuruh jaga, dan disinilah mulai konflik itu mulai terjadi. Permasalahan pertama, development karakter zero. Gila, ini lebih zero daripada Coca-Cola Zero Sugar. Gak ada lu, ya kan Mel, maksudnya lu sampai di akhir film pun gak berempati sama karakter utama kita. Gak cuma sama karakter utama, sama karakter penting dedeknya si Abby. Gak ada. Karakter cewek si polisi, yang cewek itu yang cakep. itu positif lah. Cakep emang, tapi aduh, gak ada. Apa ya, semuanya bland. Dari awal film nih, kalau mau jelasin kayak kita dari 3 act ya, act 1, act 2, act 3, kayak blend semuanya. Tiba-tiba booming di akhir, dikasih lihat ada plot twist ya, gue gak bakal kasih tau, tenang aja, kalian nonton dulu aja. Ada plot twist yang harusnya kan plot twist bisa bikin kalian nge-boom gitu loh, nge-bang gitu ya, karena di-twist kan ceritanya. Oh ternyata seperti ini, lu gak dapet, karena apa? Dari awal pembangunan karakternya gak ada. Itu masalahnya. Mike Smith, ketika kita dikasih tahu kalau dia itu orang yang sangat-sangat stres karena ngebawa masa lalu traumanya itu loh, sama gara-gara dedeknya diculik orang. Kita cuma berkali-kali dikasih lewat apa, dia tiba-tiba mimpi lagi mengenai dia dulu gagal jagain dedeknya.
Cuma berkali itu aja. Kan kalau misal kita mau ngomongin film, caranya kita bisa ngebawa penonton masuk ke perspektif kita, itu ada masuk ke perspektif cerita maksud gua, itu adalah dengan cara ya dikasih lihat lah kesedihan dari karakter utamanya gitu dong. Protagonisnya dikasih lihat dong. Gimana caranya misalnya orang tuanya marah-marahin si Mike misalnya pas masih kecil gitu kan. Kan dikasih lihat tuh emaknya katanya mati karena saking stresnya. Anaknya hilang ya kan gara-gara si Mike nih gak becus dijagain, dikasih dimarah ditampar lah. Satu scene itu lu bayangin nih filmnya tuh ada satu klip misalnya adegan si Mike kecil tuh ditampar sama emaknya. Dapat gak? Dapat dong, langsung kita langsung ngerasa jadi si Mike. Ini si Mike tuh emang ngerasa wah bangke dia sedaun ini gitu. Lah ini kan cuma dikasih tau mimpi gitu, balik lagi mimpi kayak apa sih gitu ya. Abis itu apa permasalahan kedua? Fase, berantakan banget fasenya itu terlalu lambat menurut gua. Ya. Kalau horor itu identik dengan fase cepat biasanya. Ya, horor tuh biasa fase cepat. Ya karena emang mau amplify di mode-mode ketakutannya, bukan amplify di cerita. Nah, ini mungkin emang mau fokus di cerita, tapi sangat-sangat tidak ngeblend dari cerita sequence 1 sampai sequence 8 itu benar-benar tidak ada kesinambungan gua ngelihat. Jadi kayak dia cuma mau fokus menurut gue ya, si sutradara si Emi Tami nih ya sutradaranya ya. Gue cek track record dia sebagai sutradara, memang film-filmnya ya The Wind itu film-film yang menurut gue kurang sih gitu. Jadi nggak tahu ya, memang mungkin secara pengalaman dia juga belum cukup gitu ya si Emi Tami. Mungkin masalah sutradara mungkin, dan paling masalah sebenarnya bukan sutradara ya, sebenarnya screenplaynya, skripnya. Penulisannya itu menurut gua kacau, mungkin itu juga yang ngebuat si Emi Tami ini kayak ke konslet jadi otaknya kali ya, kayak lah ini gua mau buat gimana nih kayak skripnya udah kayak begini gitu. Ya orang gini loh. Di akhir ada twist, tiba-tiba penjahatnya si ini dari awal tuh nggak dibangun sama sekali. Penjahatnya tuh nggak dibangun, nggak ada tiba-tiba muncul begitu gitu loh. Cuma dikasih tis-tis yang kita juga nggak bakal nyadar, malah fokus ke teknis sebenarnya. Jadi yang bikin gue bilang di awal itu sinematografis, memang secara sinematografi dia itu kayak cukup oke sih si Emi Tami ini. Dia bisa, gue paling sering lihat di film ini ya, itu ada namanya macro shot. Kalau kalian nggak tahu macro shot, jadi shot itu kan ada mikro, ada yang makro itu yang skala kecil gitu ya. Nah, lu lihat kayak misalnya ada yang inget yang scene soda tumpah gitu kan. Abis itu scene yang ada yang dia lagi main di hutan itu ya, puter. Itu kan kayak itu makro semua itu ya. Bahkan sampai ke ekspresinya gitu ya. Nah, itu gua tangkap saya cukup oke, nice. Bahkan dikasih lihat transisinya, editingnya itu bagus kok. Sering pakai match cut. Kemarin gue udah pernah jelasin ke kalian mengenai smash cut. Kalau smash cut kebalikannya, smash cut itu kan artinya misalnya yang balik lagi nih, misalnya lagi jeng tiba-tiba pindah ke yang jadi kayak kontras gitu ya. Nah ini sering pakai match cut. Match cut itu kebalikan, berarti dari scene 1 cut ke scene kedua itu ada kesinambungan. Contoh, ada satu scene misalnya kayak si Mike lagi lari ke sandung batu kan. Terus langsung ke scene kedua di mana tempatnya berbeda, dia jatuh dari kursi gitu kan. Brak. Itu kan transisinya enak tuh sebenarnya, match cut. Iya, bener gitu. Jadi ada ada kesan tersendiri lah nontonnya. Dan berkali-kali gue perhatiin, berkali-kali. Nah itu yang gue bingung kenapa dia nggak pakai match cut ini ya. Mungkin ini udah jadi trademarknya dia sih Emi Tami mungkin. Dia taruh di bagian pas pembangunan villainnya di akhir, pas kena twist. Lu bayangin kalau misalnya dikasih match cut atau intercut. Kalau intercut itu kan artinya cerita yang sama ya, satu sequence tapi dengan scene yang berbeda-beda. Kalau lu mau tahu penjelasan intercut itu, kalau kalian ingat film Batman Begins ya, di Batman Begins itu ada si Bruce Wayne lagi latihan sama Ra's al Ghul ya, yang latihan di tempat es, terus latihan di tempat yang ninja di mana. Itu kan scene beda-beda tuh. Tapi di satu cerita yang sama, narasinya sama. Nah, itu namanya intercut, tek si Nolan tuh ya. Nah, di sini itu beberapa kali gue liat dia punya potensi yang di awal kalau kalian nanti nonton ada beberapa kali pakai intercut. Kalau lu inget memang di itu loh, yang si orang yang nerima si Mike kerja, ya kan yang dia telepon tuh. Oh, ya kan abis itu dia ngomong, "Oh, nanti kalian," ya kan? Itu kan intercut kan? Maksudnya si Mike ini lagi masuk ke ini tapi di-cut ke scene sebelumnya yang pasti itu jelasin gitu. Itu namanya intercut. Tapi dia nggak pakai pas justru yang pentingnya di akhir itu kan ketika twist villainnya itu yang paling penting, lu kasih intercut supaya kita ngerti, oh ternyata ini bahkan ya, ini yang paling fatal ya. Gue baru nyadar nih ya, pas gue mau buat review ini, gue baru nyadar, loh ini villain utamanya sebenarnya dikasih lihat di awal gitu. Tapi
ketika harusnya lu nonton film lu ngerasa, oh ternyata ini villain yang tadi. Nggak ada rasa itu. Bahkan ya sampai akhir film gue masih nggak nyadar. Hari ini, ya ini kan kita nonton kemarin kan. Ya. Hari ini baru gue lihat-lihat aktor-aktor, gue lagi lihat aktor-aktor tuh. Lah, ini ternyata villainnya nggak ada konektivitasnya dari scene awal ke scene akhir. Itu penting banget tuh. Sequence itu kan gimana caranya kita bisa ngerti sama ceritanya, gimana cara kita masuk ke perspektif filmnya. Itu sama sekali nggak ada di film ini. Up to bottom. Hello? They never found them. Rumus film horor. Apa sih bang? Ini ya, gue kasih gampang aja SGJ. SGJ itu apa? Setan serem, gore, jump scare. Ini adalah 3 rumus dalam film horor yang paling common. Yang paling gampang, yang paling bisa membuat orang ketagihan pengen nonton. Kemarin ya, ini gue kasih trivia singkat. Gue pas lagi mau nonton bioskop ini, film Five Nights at Freddy's, gue coba nanya sama petugas bioskopnya XX1. Kalau gitu gue lagi di XX1 ya. Ini bukannya promosi, karena emang gue nonton di XX1 kemarin. Nah, gue tanya, Mbak, lebih banyak yang nonton film Five Nights at Freddy's atau film Killers of the Flower Moon, filmnya Martin Scorsese yang legend banget gitu? Bilang, Killers of the Flower Moon nonton dikit banget mas. Karena film sejarah. Karena Five Nights at Freddy's kenapa pengen nonton? Horor. Itu kan lagi-lagi netizen Indo, horor gitu. Nah, kita lihat dari horornya dulu berarti ya. Kita lihat horor ya. Kenapa? Dari 3 rumus tersebut sangat-sangat gagal semua. Pertama, setan serem nggak? Kalau dari setan serem mah udah jelas ya, orang Five Nights at Freddy's boneka gitu ya, nggak ada serem-seremnya. Memang dari gamenya bukan setanan juga gitu kan ya. Yang kedua apa? Gore. Nggak gore, PG-13. Gua awal pas mau nonton tuh cek dulu kan, Mel ini PG-13 atau R-rated. Pas gue lihat PG-13 ya udah tahu nih gue. Nggak ada yang gimana-gimana banget pasti kan. Pertama terus ya itu PG-13 tuh, gore kagak ada, setan serem nggak ada. Yang ketiga jump scare. Jump scare ada nggak, Mel? Ketawa-ketawa. Nah, ketawa doang kerjanya. Kenapa? Lagi-lagi emang ada sih beberapa yang paling yang mainan itu kan, ada satu mainan yang kecil tuh. Ya yang iya, deng itu kayak gue kayak kalau at least ya, meskipun gue bukan tipe orang yang takut horor, bukan tipe orang yang gampang kagetan, gue tuh kadang-kadang kalau misalnya ada yang bener-bener jump scare bagus tuh ya ada sedikit gitu ya, ada meskipun nggak sampai nggak sampai kayak ayam nggak gitu, cuman maksudnya ada lah sedikit ini nggak ada sama sekali kayak jeng oke. Kayak malah cringe gitu apa ya, menurut gue udah paling fatal kalau misalnya Five Nights at Freddy's yang rajanya jump scare di gamenya, tapi ketika di film jump scare-nya tidak berfungsi sama sekali. Tapi kalau gitu, kalau misalnya tiga-tiganya nggak berhasil, gimana dong bang? Apa ada film horor lain yang bisa kayak gitu? Ada sebenarnya. Ya, apa? Midsommar. Apalagi? Jaws. Jaws itu bukan film horor, thriller. Tahu kan? Yang hiu-hiuan. Nah, itu film Steven Spielberg yang pertama nih gua ngomongnya. Bukan Jaws 3D. Waduh, yang ketiga tuh nggak jelas banget ya. Tapi yang pertama itu sama sekali nggak ada jump scare, nggak ada horror. Itu bukan horror, itu thriller dong, cuma mengenai hiu yang makan manusia. Tapi lewat sinematografi, itu dia Steven Spielberg jagonya. Lu ketika dikasih lihat orang-orang deng dikasih lihat dari sisi human manusianya dengan pengambilan angle yang cakep, kita bisa memaknai scene tersebut menjadi sesuatu yang terrifying, sesuatu yang menyeramkan. Itu ditambah lagi emang theme songnya deng. Gila, itu John Williams, lagi-lagi John Williams. Nah, terus masalahnya berikutnya apa bang mengenai Five Nights at Freddy's? Kita ngomongin sekarang kenapa pas diadaptasi menjadi film ya gagal. Nah, kita lihat aja dari belakang. Film adaptasi game hasilnya apa? Memang kebanyakan sampah. Ya, kecuali mungkin yang terakhirnya masih orang bilang, bagus Gran Turismo kan, orang bilang bagus, ya biasalah, so-so lah, oke. Ya cukup oke, itu mendingan. Tapi kalau misalnya lu lihat game-game sebelumnya aja, ya Uncharted gitu, model-model kayak Assassin's Creed, Assassin's Creed nanti kita bahas di nyari berikutnya, termasuk yang paling sampah emang Assassin's Creed. Cuma, nah kita pengen bahas nih sekarang, kenapa? Apa yang bikin ini Bang Timo nih kasih ini film sampah? Ya, Five Nights at Freddy's. Pertama, permasalahan film adaptasi game tuh apa sih bang? Ya, lu anggap aja nih ya, ini ada game, lu adaptasi jadi film, dan lu mau segmentasi audiens lu ke arah mana? Itu aja menjadi masalah tuh. Artinya audiens yang lu targetkan untuk nonton film lu, itu kebagi 2. Istilahnya kalau menurut gue tuh kayak di sandwich lah, dihimpit gitu ya. Ada yang gamenya, yang gamersnya gitu ya, yang main gamenya, ada yang penonton awam.
Contohnya kayak gua di sini sebagai penonton awam, bukan sebagai pemain gamenya Five Nights at Freddy's gitu. Mungkin yang bilang Five Nights at Freddy's bilang, oh ini cukup akurat sih gitu ya. Tapi kalau buat penonton awam, apa sih, gak peduli kan, gak ngerti gamenya, yang penting gue pengen nonton film bagus. Kan itu yang jadi permasalahan untuk menjadikan sebuah game menjadi film. Ya. Met who? Them. Ini yang gue bilang kenapa film Saw, at least itu plot twist selalu bekerja. Meskipun film Saw itu di milking terus-terusan, tapi mau filmnya sejelek apapun ya, plot twistnya dapet gitu loh. Pasti plot twistnya, oh gini, at least maksudnya meskipun kita nggak yang, wah anjing ini film bagus banget. Film Saw 1 bagus, tapi film Saw berikutnya udah mulai aduh ini di milking terus. Tapi plot twistnya selalu berhasil, termasuk Saw X kemarin tuh plot twistnya pasti berhasil gitu loh. Karena apa? Intercutnya dipakai, konektivitasnya ada gitu. Hubungan jalur benang merah dari scene 1 ke scene ke terakhir itu ada gitu. Ini sama sekali gak ada. Udah jump scare, aduh ini semuanya nih menurut gue fatal. Jump scare gak ada, ceritanya nggak nyambung, banyak hal yang janggal, gore-nya nggak dapet karena PG-13. Kayak termasuk bahkan si Vanessa yang tangkap itu ya, si polisi itu. Dia itu kayak, menurut gue kayak, kenapa lu nggak dari awal kasih tahu Pak? Itu maksud gak sih? Lu mikir gitu gak sih? Gue pas nonton, lah lu kalau misalnya udah tahu dari awal, lu kenapa sok-sok bilang gue udah ingetin cuman dengan cara gue, apa sih? Gak jelas lu, emang kayak cewek begitu ya emang. Iya kan? Kayak aduh gue kesel gue nontonnya. Jadi lu nggak bakal dapet experience memuaskan itu deh. Inti dari film Five Nights at Freddy ini adalah lu nggak bakal bisa puas sama filmnya meskipun secara material ada potensi. Baik lagi, potensi bagus. Oh, practical efeknya ya. Lu kalau mau ngomongin practical effect itu dia, lu boneka itu tuh nggak Mel? Itu practical, itu bukan visual effect loh. Beneran ya? Itu practical. Gila itu makanya gue, cakep. Makanya kita lihat kan, oh ini kok realistik banget gitu. Kesannya udah color gradingnya bagus, sinematografi banyak pakai angle-angle yang menarik gitu untuk kita lihat gitu. Ya, transisinya enak. Bahkan kayak soundtracknya, scoringnya gitu ya, sound effect yang pas sampai suara-suaranya itu yang penjahat utamanya kan robotiknya bagus kok. Banyak yang bilang itu apa ya, kurang gitu, terlalu standar. Ya nggak yang spesial banget juga, cuman at least untuk film sekelas ini kan film budget berapa sih? Ini film budgetnya nggak terlalu gede gitu. Tapi udah oke, secara sound oke, visual oke, ceritanya sampah banget. Yang paling penting ya. Paling penting justru itu dia. Ini mungkin kalau kalian nanya, bang, emang ada bang film yang secara sinematografi keren, suara keren, tapi ceritanya jelek? Ada ini filmnya. Ceritanya gak jelas banget. Aduh, ya lu ngantuk jujur. Gua nonton ngantuk loh. Lu ngantuk sih, Bang? Enggak sih. Lu enggak ya? Kalau gua memang ngantuk. Bener kayak aduh buset monoton banget dari awal kayak nggak ada grafik tuh kayak begini tiba-tiba di akhir bang. Dia kan biasa kan orang gini ada apa ya, ada kenaikan gitu ya istilahnya. Ini nggak ada untuk flat, nggak penting tiba-tiba di akhir kasih plot twist kayak gitu, nggak jelas ya. Adalah itu review singkat dari gua non spoiler untuk film Five Nights at Freddy. Pasti kalian baik yang pengen karena gua sempat bikin polling kan Martin Scorsese atau ini ternyata Ngelantur Close sukanya film-film sampah kayak gini. Gak apa-apa, bagus. Kita itu butuh belajar dari film sampah. Jujur aja. Ini gua kutip dari siapa? Bukan kata-kata gua. Kalau kalian mau bully gua, kalian harus tahu dulu kata-katanya dari siapa. Dari Bapak Joko Anwar. Nah, mampus tuh kalian. Ya, Bapak Joko Anwar yang bilang, nonton film jelek lebih gampang belajar dari film jelek. Gitu. Itu kata-kata Bang Joko loh, sutradara legend loh. Itu ya, udahlah ya. Bagus kok, ini dapat experience yang memuaskan meskipun gue trailer aduh ngantuk banget. Gue di akhir baru, oh gini apa sih ini film. Ya, oke, final score dari Ngelantur untuk film Five Nights at Freddy's adalah 5/10. Buset. Alias sampah. Ya, udah jelas ini udah sering bilang kalau misalnya di bawah 6 ya, di bawah 6 itu buat Ngelantur itu kategorinya sampah ya. Cuma balik lagi karena film itu subjektif, kalian bebas kok berpendapat gitu ya. Kalau kalian punya pendapat yang lain, bang menurut gue ini film masterpiece karena gue baik. Lihat di kolom komen yang polling gitu kan. Kalian semua tidak mengerti, ada yang komen gini. Kalian semua tidak mengerti mengenai film Five Nights at Freddy's. Ini Five Nights at Freddy's ini mengambil cerita dari novel dan ini sebenarnya mengagetkan. Oke. Ya, mengagetkan jeleknya. Nggak kaget sih kan emang udah banyak yang review jelek ya. Gue masih berusaha optimis dari awal gitu. Gue bilang, iya gue udah, nih kameramen gue bilang, gue udah males banget nonton kalau banyak jelek. Ya, gue bilang, lu tunggu dulu. Lu nggak bisa adjust dulu. Lu kalau misalnya lu dari awal udah bilang jelek, nanti keset ke bawah otak pasti jelek reviewnya.
Makanya gue coba netral dulu dari awal. Enggak lah, ini bisa aja bagus gitu ya. Gue dari awal udah positif kan. Dari positif dijatuhin, Pak. Ya, oke, gitu ya dari gue. Jangan lupa follow Ngelantur di Instagram dan di TikTok. Kalau misalnya kalian pengen ngobrol sama gue di grup WhatsApp di Ngelantur Corps grup kita, tinggal join lewat link yang gue taruh di description box. Gitu ya. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.